Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi saat ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan kemuliaan bagi nama Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, baik di bumi maupun di surga, yang berkenan kepada kami pada pagi ini. Bangun pagi, sarapan, makanan dan minuman. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan hari ini. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, kuasailah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan ampunilah kami akan keterbatasan dan dosa kami, ketidakmampuan kami untuk menghayati apa yang Tuhan anugerahkan. Karena itu berbicaralah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita adalah Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih dari hati anak manusia. Siapa mencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan pagi ini dan merenungkannya dan memeliharanya dan mengamalkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meredam kebencian itu tema kita dari perikop ini. Meredam kebencian. Tema ini mengajak kita untuk mengatasi bagaimana kebencian itu tidak lahir dalam diri kita. Sebab kebencian itu sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, meredam kebencian suatu sikap orang bijak atau orang arif.
Orang bijak tahu cara mengendalikan kemarahan dan menanggapi kegeraman. Dengan lemah lembut maka kita dapat meredam kebencian. Ini satu hikmat bagi kita saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di ayat 1 memberi penjelasan kepada kita, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, meredam kebencian adalah sikap orang bijaksana. Artinya dengan lemah lembut kita dapat mengatakan hal yang tepat untuk menjawab apa yang mereka utarakan kepada kita dengan segala kebenciannya. Nah, pada saat yang tepat itulah ada semangat yang tepat bagi kita untuk mengeluarkan kata-kata yang lebih lemah lembut dan tidak menyakitkan sesama kita. Karena itu meredam kebencian ini berpusat kepada hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan, dan hati yang selalu gemar pada kebenaran. Karena dikatakan di sini dalam ayat 3, saudara-saudara, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Berarti saudara-saudara, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan melihat hati kita. Karena itu jangan berusaha menyembunyikan apa-apa dari Tuhan. Artinya kita tidak bisa bersembunyi dalam segala hal. Karena Tuhan mengetahui hati kita dan Tuhan mengawasi. Oleh karena itu inilah kunci kita meredam kebencian. Karena ini kebencian dimulai dari hati. Dan hati yang percaya selalu dapat mengendalikan baik lidah, perkataan, dan perbuatannya. Karena itu meredam kebencian adalah sikap iman yang sungguh percaya kepada Allah dan takut akan Tuhan. Yesus sendiri mengajar kita untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci. Itu ajaran Yesus. Berdoa bagi orang yang membenci. Kita dapat bandingkan dalam Lukas 6 ayat 27-28. Artinya kita dapat meredam kebencian itu dengan takut akan Tuhan dan mengasihi. Takut akan Tuhan berwujud pada mengasihi sesama, mengasihi musuh. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan meredam kebencian takut akan Tuhan, nah takut akan Tuhan itu mampu mengasihi orang yang membenci, kemudian berdoa bagi orang yang membenci. Inilah yang penting bagi kita, saudara-saudara. Kita tidak mengikuti cara dan sikap hidup dunia, karena dunia itu membenci kebenaran. Dunia membenci, dunia sangat senang dengan kebencian. Dan ajaran Yesus sangat membenci. Membenci itu adalah ajaran dan pola-pola dunia. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita tetap mengasihi di tengah kebencian. Dan dengan kata-kata yang lembut, memberi semangat orang yang membenci supaya
kembali kepada kebenaran Allah. Mari saudara-saudaraku kekasih, hari ini kita akan menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan jika kita menjumpai kebencian di tengah-tengah kehidupan hari ini, mari kita mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, hati yang takut, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, dan hati yang selalu berdoa di tengah kebencian. Dan kita akan menjadi berkat hari ini, baik di rumah, di tempat kerja, juga ketika kita membawa kendaraan. Kadang-kadang muncul kebencian karena orang biasa menurut sisi pandang kita salah jalan, memotong jalan, sementara kita pelan-pelan. Itu biasa ada kebencian di situ. Mari kita kendalikan semua itu dengan takut akan Tuhan. Doakan mereka. Terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat Tuhan hanya bagi-Mu. Berkenan kepada kami pada pagi ini membaca firman, agar kami meredam kebencian baik di tengah rumah tangga, di tempat kerja, di jalan raya, dimanapun, karena kami percaya Tuhan melihat orang baik, orang jahat di segala tempat. Oleh karena itu, mohon Tuhan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus untuk hari ini kami dapat menjalani dan melakukan firman-Mu. Ampuni demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat berjuang.